Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada mata kuliah geometri dan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan 7 yaitu pertemuan 7D yang akan membahas pembuktian teorema Pitagoras dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Tujuan perkuliahan pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat 1. Memahami bukti beberapa teorema kesebangunan pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, memahami pembuktian teorema Pitagoras dengan konsep kesebangunan. Kita mulai dari teorema 541. Saya sajikan dalam bahasa Inggris dan juga terjemahannya. Kita baca saja yang terjemahannya. Teorema 541 berbunyi tinggi yang ditarik dari sebuah titik sudut ke sisi miring atau hipotenusa sebuah segitiga siku-siku itu memisahkan segitiga siku-siku tersebut menjadi dua segitiga siku-siku yang sebangun, dan masing-masing dari dua segitiga tersebut juga sebangun dengan segitiga yang awal. Nah, bukti teorema 541 ada pada slide berikutnya. Misalkan segitiga awalnya atau segitiga mula-mulanya adalah segitiga ABC seperti ini, siku-siku DC. Notasi merah dan lengkungan 2 merah untuk menandakan ukuran sudut A dan ukuran sudut B. Kemudian ditarik tinggi segitiga dari vertex atau titik C ke sisi miringnya, dalam hal ini AB. Maka CD kemudian tegak lurus dengan AB. Maka terbentuklah dua segitiga siku-siku di sini, yaitu segitiga ADC dan segitiga CDB. Yang keduanya nanti adalah sebangun. Nah, kita bisa pisahkan di sini segitiga ADC kita nyatakan dalam gambar B dan segitiga CDB kita nyatakan dalam gambar C. Nah, untuk memahami mengapa besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut CBD, CBD sama saja dengan CBA tentu saja kalau melihat gambar ini. Maka kita bisa mudah mengamati, saya tarik dari C ke D, jadi saya ulangi yang di sini, siku-siku CD tegak lurus AB. Nah, misalnya saja sudut CAD atau sudut A kita misalkan dengan X dan sudut B atau CBD atau CBA kita nyatakan dalam Y. Karena siku-siku di C, kita fokus ke segitiga ACB. Karena siku-siku di C, maka X dan Y saling berkomplement atau jumlahnya sama dengan 90 derajat. Nah, sehingga mudah dipahami ketika kita memandang sudut ACD, maka X dan sudut ACD tentu saja juga berkomplement, sehingga X tentu saja komplementnya juga dengan Y. Tidak mungkin dengan yang lain karena tadi sudah Y. Yang sudut DCB karena di sini sudah Y, maka ketika kita memandang sudut CDB, siku-siku di D, maka Y tentu saja dengan DCB juga berkomplement. Padahal Y tadi komplementnya dengan X, sehingga DCB tentu saja bernilai Y. Sehingga kita nyatakan di sini, ini sama dengan ini, karena ini X sama dengan X, kemudian yang ini ACD, Y sama dengan sudut B, sini, dengan ini. Baik, saya kira mudah dipahami sehingga kita otomatis sudah bisa membuktikan, meskipun tidak ditulis dalam kesempatan ini, tentu mudah dipahami oleh pemirsa dan silakan dituliskan jika diperlukan. Sehingga diperoleh segitiga ADC sebangun dengan segitiga CDB, teorema AA atau angle-angle. Jadi masing-masing dua segitiga yang kecil adalah sebangun. Kemudian segitiga yang kecil pertama yaitu segitiga ADC, ADC ini atau yang ini, sebangun dengan segitiga yang besar atau segitiga yang awal yaitu segitiga ACB. Kemudian segitiga yang kecil yang kedua yaitu segitiga CDB
itu juga sebangun dengan segitiga yang awal, yaitu segitiga ACB. Teoremanya sama yang digunakan, yaitu teorema angle-angle. Nah, perlu diperhatikan di sini penyebutan urutan vertex atau titik-titik sudut pada segitiga hendaklah memperhatikan korespondensinya atau manakah sudut yang sama. Misalnya saja di sini ADC dengan CDB, maka hendaknya yang sebelah kanan ini jangan ditulis DCB karena A berkorespondensi dengan C, kemudian D berkorespondensi dengan D juga, kemudian C berkorespondensi dengan C, sehingga urutannya adalah ADC sebangun dengan segitiga CDB. Begitu pula dengan yang kedua ini, segitiga ADC, ya ADC yang ini, maka A berkorespondensi dengan sudut A, kemudian sudut D berkorespondensi dengan sudut C, karena tadi segitiga awalnya ACB, kemudian sudut C berkorespondensi dengan B, sehingga penyebutannya adalah yang tepat seperti ini, segitiga ADC sebangun dengan segitiga ACB. Jika Anda membalik sini, misalkan CDA, maka di sini yang sebelah kanan juga Anda sebut dengan BCA. Atau Anda sebut misalnya segitiga DAC, maka di sini sebangunnya dengan segitiga CAB. Ini akan memudahkan ketika nanti kita menentukan sisi-sisi yang proporsional. Selanjutnya kita masuk ke teorema 542. Teorema 542 juga sudah kita artikan dalam bahasa Indonesia. Kita baca saja yang bagian ini. Berbunyi, panjang dari tinggi ke sisi miring atau hipotenusa sebuah segitiga siku-siku adalah rata-rata geometrik. Ini sudah kita singgung di video sebelumnya. Dari panjang segmen-segmen sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, bukti teorema ini ada pada slide berikutnya. Misalnya, di sini disajikan gambar 519, di sini segitiga ACB, siku-siku di C. Kemudian ditarik garis tinggi dari C ke D, siku-siku tentu saja, sehingga yang diminta dibuktikan tadi rata-rata geometrik, maka bentuknya seperti ini. AD per CD sama dengan CD per BD. Atau boleh kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, CD kuadrat sama dengan AD kali DB. Nah, buktinya tidak terlalu sulit, kita memanfaatkan teorema 541 sebelumnya, bahwa segitiga yang kecil di sini, yaitu segitiga ADC dan segitiga CDB itu sebangun. Sudah kita singgung, berarti ini teorema AA. Atau boleh juga Anda nyatakan sudut-sudut yang kongruen, baru Anda nyatakan ini. Saya langsung menggunakan atau memanfaatkan teorema 541 sebelumnya. Nah, karena sebangun, maka diperolehlah, ini sudah pas urutan penyebutan vertexnya atau titik sudutnya, jadi sudah aman, maka kita tinggal melihat di sini AD dibanding atau per CD sama dengan CD dibanding BD. Kita menggunakan alasan CSSTV ya, CSSTP ya, atau corresponding sides of similar triangle are proportional. Nah, sehingga diperoleh dengan mudah ini perkalian, kita menggunakan means extreme property, CD kuadrat sama dengan AD dikali DB. Terbukti. Berikutnya kita menuju ke lema 543. Lema 43 ini nanti akan berfungsi untuk membantu kita dalam membuktikan teorema Pythagoras menggunakan konsep kesebangunan segitiga, sehingga di sini disebut lema. Lema ya tentu saja merupakan teorema yang berfungsi untuk menjadi tahapan dalam pembuktian suatu teorema yang lain ya. Nah, lema 543 ini sudah kita artikan, kita bisa baca di sini, berbunyi panjang dari masing-masing kaki sebuah segitiga
siku-siku adalah sama panjang dengan rata-rata geometrik dari panjang sisi miring atau hipotenusanya dan panjang segmen sisi miring yang bersisian dengan kaki tersebut. Jadi adjacent di sini kita artikan bersisian atau posisinya berdekatan. Nah, kita akan lebih mudah mengamati menggunakan gambar seperti ini. Kita gunakan ilustrasi gambar 520, misalkan segitiga ABC, siku-siku DC, kemudian dari C ditarik garis tinggi CD, ya. Maka berdasar 5 tadi kita harus membuktikan bahwa berlaku AB per AC sama dengan AC per AD atau AC kuadrat kaki yang ini sama dengan AB sisi miring dikalikan AD, ya. AD adalah segmen sisi miring yang bersisian dengan AC. Kemudian yang kedua, karena kakinya ada dua, kaki siku-sikunya ada dua, maka berlaku pula AB per CB sama dengan CB per DB atau CB kuadrat sama dengan CB yang ini ya, sama dengan sisi miring lagi, ya sama dengan sebelumnya, AB dikalikan DB, DB yang ini. Karena DB dan CB bersisian atau adjacent atau kita katakan berdekatan. Jadi mudah dipahami posisi AD dan DB dalam hal ini. Nah, kita akan buktikan lema 543 ini. Kita gambarkan lagi di sini ilustrasinya, segitiganya. Nah, bagian yang A ini kita akan buktikan bahwa berlaku AC kuadrat sama dengan AB dikali AD. Nah, kita memanfaatkan lagi teorema 541, tetapi yang kita bandingkan adalah segitiga yang kecil pertama, yaitu ADC, dan segitiga yang awal, yaitu segitiga yang besar, yaitu ACB. Penyebutannya juga hati-hati di sini, A, D, C, sebangun dengan A sama-sama, sama besarnya atau kongruen, kemudian C, B. Nah, sehingga diperoleh sebuah proporsional sisi-sisinya seperti ini, bahwa AB, saya mulai dari sebelah kanan ya, AB dibanding dengan AC sama dengan AC dibanding dengan AD. Tentu ini masih ada satu lagi ya, AB, AC sudah, CB, tapi tidak kita gunakan sehingga kita ambil dua saja. Kita gunakan CSSTP, yaitu corresponding side of similar triangle are proportional. Sehingga kita peroleh bentuk ini AC kuadrat sama dengan AB dikali AD, alasannya dengan means extreme property. Terbukti. Kemudian untuk bagian B, ini silahkan dibuktikan sebagai latihan, tentu tidak sulit. Petunjuknya adalah gunakan segitiga yang kecil yang kedua, yaitu CDB, nanti dia sebangun dengan ACB, dan akibatnya tentu seperti ini, mudah menghasilkan bagian yang B. Nah, kita selanjutnya akan membuktikan teorema 544, yaitu teorema Pythagoras dengan memanfaatkan lema 543 tadi yang sudah kita buktikan. Teorema Pythagoras tentu sangat mudah dipahami, saya tidak perlu baca, saya kira bahwa ya, tapi kita juga percaya bahwa kuadrat dari panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat ya masing-masing kaki siku-sikunya. Nah, akan disajikan pada slide berikutnya. Kita memanfaatkan ilustrasi seperti ini, gambar 522, segitiga ABC, siku-siku di C. Ya, kemudian sisi BC kita misalkan panjangnya dengan A kecil karena di depan sudut A, kemudian panjang sisi AC kita namakan dengan B kecil karena di depan sudut B, kemudian sisi miringnya atau hipotenusanya atau panjang AB kita tuliskan dengan C kecil karena di depan sudut C. Nah, kita buktikan, jadi diberikan gambar dan ini ilustrasi aja, segitiga ABC dengan sudut siku-siku di C. Buktikanlah, kita sudah ma'ruf dan sangat kenal dengan teorema ini yang kita kenal dari SD ya, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti dari teorema Pythagoras. Nah, kali ini kita akan membuktikannya dengan konsep kesebangunan. Jadi pertama tarik dulu dari C ke sisi miring yaitu AB,
sehingga tegak lurus. Dengan kata lain, CD-nya merupakan garis tinggi, seperti ini. Lalu, pada segmen sisi miring atau hipotenusa, maka ada segmen AD dan segmen DB. Untuk memudahkannya, AD kita misalkan dengan X, dan DB kita misalkan dengan Y. Nah, sudah dituliskan di sini. Nah, kita memanfaatkan lema 543 tadi, ya, bahwa panjang B kuadrat kaki siku-siku yang pertama ini adalah hasil kali dari sisi miring, yaitu C, dikali dengan X, yaitu segmen pada sisi miring yang bersisian atau adjacent dengan B kecil. Dan kaki yang kedua, A kuadrat sama dengan panjang sisi miring C dikalikan dengan DB atau Y. Ya. Tentu ini mudah dipahami karena sudah kita buktikan pada 5 sebelumnya. Nah, tinggal dijumlahkan saja dengan menggunakan sifat penjumlahan. Persamaan kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan CY plus CX sama dengan C dengan distributif kali dalam kurung Y plus X. Nah, padahal Y plus X sendiri sama dengan atau tidak lain adalah C. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dikali C sama dengan C kuadrat. Diperolehlah bentuk terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga teorema ini terbukti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.